Hai Sobat Migran Indonesia, bertemu kembali dengan saya Agung Mulyadi Dan saya Ira, dalam program Cemia, Cemia, Cerita cerita untuk untuk Migran migran Indonesia. Indonesia. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Luar biasa ya Pak, luar luar biasa, biasa. karena kita selalu yang luar biasa ya. Iya dong, Nah, beliau adalah Bapak Bapak Komisaris Besar Polisi Kombes Pol. Erwin Rahmat, SIK. Ya, Oke, selamat selamat datang datang Pak. Bapak. Assalamualaikum, selamat siang, Selamat Mas siang Mul Pak. dan Mbak Ira. Ya, Beliau adalah Kepala UPT BP2MI. BP2MI. Nanti Bapak yang memperkenalkan Perkenalkan diri ya, diri. supaya teman-teman nanti Sobat Migran tahu nih, gitu ya. Biar kita nggak salah juga Pak. Betul sekali. Iya, Oke. iya, iya. Silahkan Pak. Oke. Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar yang berbahagia, Sobat Migran dimanapun berada, mohon izin sebelum saya nanti menyampaikan beberapa hal, memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kombes Pol Erwin Rahmat SIK. Saya dari kepolisian, di Satker dari Bareskrim Mabes Polri dan ditugaskan di BP2MI untuk dipercayakan memimpin BP2MI di Jawa Barat. Mungkin itu perkenalan dari saya. Ya. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih. Ini luar biasa nih. Teman-teman mungkin kaget juga ya. Di sini ada aparatur negara nih, polisi Ya, khususnya di BP2MI. Tentunya ada maksud tujuan nih, Ya. Pak Iya. Jokowi atau pemerintah ya. Iya. Mengirim Bapak ke BP2MI. ini. Tentunya hal-hal yang positif yang harusnya bisa lebih bermanfaat untuk Pastinya, rekan-rekan pastinya. CPMI di Indonesia. Ada maksud dan tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Iya. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Ya. Terkait dengan beberapa pertanyaan teman-teman nih. Kadang-kadang yang menjadi bahan diskusi terkait dengan PMI atau pekerja migran Indonesia, Pak, yang prosedural dan non-prosedural. Ya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Mul ya. Ya. Mas Mul dan Mbak Ira, perlu saya jelaskan di sini. Kita tentunya bekerja berdasarkan regulasi yang ada, berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2017, di mana di situ jelas disampaikan bahwa yang dimaksud dengan calon pekerja migran Indonesia itu adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Artinya memenuhi syarat itu berarti ada beberapa hal yang harus dipenuhi, ya, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, dan terdaftar di instansi pemerintah. Artinya juga terdaftar di Disnaker, terdaftar di imigrasi, terdaftar juga di BP2MI sebelum mereka berangkat. Itu yang dimaksud dengan CPMI. Dan persyaratan dari PMI, CPMI yang akan berangkat, diantaranya, jadi kalau tadi Mas Mul mengatakan non-prosedur dan prosedur, tentunya yang prosedur harus sesuai ketentuan Undang-Undang 18 Betul. tadi. Di antaranya adalah Itu juga mungkin Pak yang harus dipahami sama Ye, sobat migran iya, semua betul, nih Pak. betul. Yang pertama minimal usianya 18 tahun. 18 tahun artinya sudah dewasa ya, sudah dewasa. Udah dewasa, Pak. Ya, dan memiliki kompetensi tentunya, memiliki kompetensi, punya skill, dia juga punya apa nanti dibekali dengan sertifikat ya, sertifikat kompetensi yang dia miliki. Itu. Lalu sehat jasmani dan rohani, lalu terdaftar nomor kepesertaan di jaminan sosial ya, di sini adalah dari BPJS. Lalu memiliki dokumen lengkap. Tentunya ini juga dibarengi dengan beberapa ketentuan yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran Indonesia. Yang pertama, surat keterangan status perkawinan. Artinya dia bujangan atau sudah berkeluarga gitu. Ini penting juga Pak ya. Ya, masih jomblo atau sudah punya anak 5 gitu kan. Jadi aku jomblo atau yang anak 5. Lalu surat keterangan izin dari suami atau istri. Jadi kalau istrinya yang berangkat harus ada izin dari suami. Kalau yang suaminya berangkat harus izin dari istri. Tapi juga ada yang menarik, beberapa kasus ini biasanya ada persoalan rumah tangga nih. Lalu istrinya berangkat untuk menghindari sesuatu yang ini ya, yang Dari ada masalah gitu. Jadi pisah karena ingin kerja ke luar negeri, padahal di dalamnya dia ada masalah keluarga. Ada juga kasus seperti itu, ya. Lalu sertifikat kompetensi kerja tadi sudah sampaikan. Lalu surat keterangan sehat ini.
Jadi medical check up dan psikologi. Jadi Hmm. psikologi harus ada hasil keterangan. Karena ada beberapa kasus juga PMI-nya tuh pulang dalam kondisi hilang ingatan. Oh, Ada kondisi juga dia sakit gitu. oke. Mentalnya down gitu. Iya. Mentalnya down gitu. Banyak ya, banyak yang seperti itu. Lalu paspor ini sudah jelas karena pergi ke negara lain, lalu visa kerja, perjanjian kerja ya dan perjanjian penempatan. Ini tiga yang terakhir saya sebutkan, visa kerja, perjanjian kerja dan perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia. Inilah yang dinamakan dia prosedur Oke. ya. Tetapi ada juga yang mengatakan ini saya berangkatnya pakai visa kunjungan, lalu dia bekerja di sana ya, bekerja di sana lalu bermasalah Oh, gitu. Oke. Dan biasanya kalau yang prosedur sudah lengkap ini jarang-jarang dia bermasalah. Berpasangan. Nggih, sesuai aturan ya, Pak sesuai ya. aturan Oke, oke. gitu. Jadi ini yang perlu kami sampaikan supaya masyarakat ya, sobat migran juga harus paham bahwa bekerja ke luar negeri itu sebenarnya tidak susah. Ya, tidak susah kalau kita mau mencari informasi ya. Mau mencari informasi baik itu ke Disnaker Trans Mm. maupun ke BP2MI BP2MI. yang ada di Jawa Barat ini. Jadi monggo kami hadir ya, kami hadir di sini, BP2MI Jawa Barat ini hadir tentunya untuk memfasilitasi ya, memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat, calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Dan hari ini pun di kantor kami di UPT Bandung sedang mengadakan OPP ini untuk 100 calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke UK, Oh, ke Inggris. Ke Inggris. ke Inggris. Oke. Ini baru tadi saya juga barusan ngisi menjadi narasumber tentang pembekalan tentang bahaya narkoba juga. Ya. Jadi mari kami mengajak nih khususnya untuk masyarakat Jawa Barat karena kita tahu Jawa Barat ini luar biasa. Jadi kantongnya PMI terbesar nomor 3 Di Indonesia. di Indonesia di antara 33 provinsi ini Jawa Barat nomor 3 selain Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Di sisi lain, tapi penempatan yang ilegal atau yang non prosedur ini luar biasa juga. Tertinggi juga jangan-jangan Pak. nih. Luar biasa juga. Ini tiap kali saya sosialisasi saya sampaikan. Karena memang masih ada nih anggapan atau mungkin pemikiran orang Jawa Barat. Dan rata-rata mereka adalah yang bermasalah itu yang berangkat secara ilegal ke Timur Tengah. Berarti sektor domestic worker ya, Pak? Ya, jadi Oke. PRT. PR. Dia PRT. Karena mereka mungkin masih punya pemahaman ya, pemikiran ya bahwa kalau nanti saya berangkat ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, ke Mekah itu bisa umroh dan haji gratis. Oh, oke. Oke. Itu salah Ada satunya. salah satunya. Iya. Salah satu jadi alasannya Iya, juga ya, Pak ya. salah satunya itu. Motivasinya. Sedangkan di sisi lain mereka belum dibekali, Oke. belum tahu nanti kerja di mana. Kadang kalau sudah ditipu mau berangkat ke Iya. Mekah ternyata dikirimnya ke negara Yang sangat jauh Irak, dari Mekah. Irak. Waduh. Oh, Irak. ke Erbil, negara yang lagi rusuh. Iya, Ya, mungkin juga itu. punten penguasaan bahasa mereka juga belum ada Enggak, mungkin iya, ya, Pak ya. betul. Sehingga Gampang banyak untuk masalah itu. bagi mereka yang diberangkatkan secara non prosedur tadi. Oke. Gitu kira-kira. Jadi Sobat Migran ini penjelasan yang cukup lengkap dari Pak Erwin. Jadi bahwa prosedural itu ada tahapan proses yang harus dilalui Iya. dan itu Betul. jangan khawatir itu bisa semua dilampaui ya. Iya. Jadi jangan sampai lihat poinnya banyak yang tadi disampaikan langsung panik duluan. Iya. Tapi itu manfaatnya Iya. akan dalam jangka waktu yang panjang gitu Justru ya. Jadi ternyata prosedur-prosedur yang kita lewatin, yang kita persiapkan itu justru itu yang akan menyelamatkan kita Menyelamatkan di kemudian kita. hari. Betul. nah ini harus dipahami. Jadi 3 kata kunci yang terakhir tadi yang Mm-mm. jadi catatan teman-teman ya Pak. Iya. Visanya harus visa kerja. Bisa Iya. Nggak kerja. boleh wisata Iya. atau apapun ya selain kerja. Iya. Itu yang harus nanti teman-teman harus catat Iya. gitu ya. Iya. Terus yang keduanya harus ada kontrak kerjanya. Betul. Walaupun domestic worker gitu ya Pak Betul, ya. Harus ada betul. kontrak kerja. Jadi Betul. kalau tidak ada 2 hal tadi visa kerja dan kontrak kerja Iya. itu sebaiknya teman-teman berpikir kembali untuk Iya. berangkat Oke. menjadi PMI. Betul. Gitu ya. Jangan apa ya, mungkin juga faktor lingkungan berpengaruh juga nggak Pak kalau Iya. seperti itu? Sekarang Yang tadi. perlu kami sampaikan bahwa modus terbaru nih dari para calo Ada ini, modus. modus. Jadi mereka menawarkan pekerjaan itu, lowongan itu lewat Facebook, media Hmm, sosial. Oke, oke. Ya. Iya, iya, iya.
Jadi contohnya misalnya ya dibutuhkan karyawan atau apa di Timur Tengah, gaji tinggi, proses cepat, Oh, Besok dibantu berangkat, gitu besok ya Pak. berangkat besok gitu. berangkat. Proses Ya, dibantu sampai berangkat. iya. Dan seringnya begitu itu masuk ya, korban Hmm. ini masuk ke akun itu langsung dikejar. Oh, sampai dia menyerahkan Ya, sejumlah uang langsung mungkin, Pak. dikejar, langsung ditemuin Oh, keluarganya. ya ampun. Calonnya Ya. nih malah malah ditinggal, calonnya nih malah ngasih duit ke keluarganya. Oh, Uang Oke. apa ya? Orang sini bilang orang fit lah. ya oke. Ini kasih 5 sampai Iya, 10 juta ke keluarganya tapi anaknya dibawa. supaya kerja. Astaga. Ya, dibawa, diambil, terus dibuatkan paspor, Heeh. dibuat ke apa medical check up-nya dibuat, besoknya langsung berangkat. Nggak tahu kemana Nggak itu, tahu Pak. kemana. Astaga. Ya, Yang penting dijanjikan ke Timur Tengah. Timur Oke. Tengahnya nggak tahu Nggak tahu kemana. kemana. Ternyata setelah dia tahu dikirimnya ke Irak. ke Irak. Yang lagi mau apa, lagi Iya. negara lagi rusuh, Gejolak. Heeh. dikirim ke sana. Akhirnya sampai di sana, diserahkan agensi di sana, ke majikan. Lah majikan ini kan kadang juga bahasa nggak dibekalin, Iya. keterampilan Iya. bahasa. Iya. Akhirnya mungkin karena miss ya, Miskomunikasi. disuruh A yang dilaksanakan B. Hmm. Disuruh A mungkin terus dia nggak ngerti apa-apa, ya akhirnya mungkin terjadi kekerasan di situ. Oke. Itu penyebabnya salah Nggih, satu pemicunya. dan ya, Pak. rata-rata mereka kalau sudah itu minta dipulangkan semua, Iya, iya dong. minta dipulangkan. Itu Ini sih. kalau misalnya terdeteksi ya Pak ya, Iya, bisa betul, minta pulang. Kalau nggak betul. terdeteksi mau gimana? Iya. Mintanya Ya, sama siapa gitu ya. betul. Nah, ini terkait dengan masalah tadi yang sampaikan, ini juga menarik ya, pengalaman berharga untuk teman-teman. Jangan sampai Iya. ngalamin lah, cukup Betul. dengar cerita, Amit-amit ya. pahami, yakini, dan jangan sampai teman-teman tertimpa hal yang sama. Betul, betul. Kalau terkait dengan PMI yang prosedural Pak, yang tadi, Ya. apakah ada nggak masalah yang mereka juga mungkin terjadi di luar negeri? Ada. Jadi mereka mungkin sakit ya. Sakit. Sakit itu pasti langsung ditangani baik oleh perwakilan Indonesia di negara penempatan, juga oleh P3MI-nya. P3MI itu PT atau Perusahaan dulu pengirim PJTKI ya. Ya. Itu langsung diurusin. Kalau seandainya pun meninggal pun diurusin juga sampai jenazahnya tiba di daerah asalnya. Itu pasti itu. Itu pasti. Ya, pasti, dan hak-hak yang belum terpenuhi akan kita Harus fasilitasi, kita bantu. Oke. Gitu. Selain sakit mungkin ada yang lain Pak. Apa pernah, kalau yang prosedural gitu mungkin nggak Pak? Misalnya dijanjikan bekerja di restoran, terus tiba-tiba dia dalam kurun waktu yang singkat dipindahkan ke tempat kerja yang lain, itu mungkin Oh nggak bisa. nggak bisa Nggak ya? boleh. Harus sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian Iya, kerja. nggak bisa. Ya, kalau seandainya perjanjiannya kerja di misalnya di mana nih di Restoran gitu, hotel gitu misalnya. di hotel, terus tahu-tahu dia dijadikan pembantu rumah tangga, dia bisa protes, bisa lapor. Oke. Ya, Oke. bisa Jadi- lapor, nanti bisa kita tindak P3MI-nya. Jadi dia Gitu. punya kekuatan lah istilahnya Nggih. ya Pak ya. Dan pasti dilindungi itu, Dan pasti dilindungi. karena Nggih. ada dasarnya. Betul. Nah, Ada. mungkin itu juga yang jadi penyebab kenapa teman-teman yang kita sebut dengan non prosedural itu mungkin Mm-mm. kita nggak bisa seperti itu gitu loh, dan mungkin kita juga baru tahu ada kasus mereka ya ketika mereka lapor Iya, itu tadi ya, betul, kayak kata Pak betul. Agung itu Nggih. kan Pak. Iya. Kalau mereka nggak lapor ya udah kita nggak Nggak tahu ngerti. juga kan. Iya. Cuman Pak, kalau kita dari sisi pemerintah nih Pak, kan kayak mungkin kalau orang awam bisa ngomong gini, berangkatnya berangkat sendiri, giliran susah lapor sama kita gitu. Bisa nggak sih Pak kita gitu? Apa kita harus pilih-pilih nih? Nggak tahu gitu, apa tetap walaupun siapapun yang lapor kita tetap Alhamdulillah harus kita layani? tangani semua. Oke. Kita layani semua, baik yang non prosedur maupun yang prosedur, dan memang kebanyakan yang bermasalah ini yang non prosedur itu. Iya. Alhamdulillah Iya. yang non prosedur. Dan prosedur. Tapi tetap kita tangani. Jadi bahkan paling banyak sih memang Timur Tengah ya. Kalau negara-negara Jepang, Hong Kong, Taiwan tuh jarang lah. Oh, Eropa juga jarang. Eropa jarang karena kita kan sudah skemanya udah skema G2G, government to government, Oke. antara pemerintah dengan pemerintah. Jadi jarang ada masalah. Berarti itu juga tergantung dengan hukum ketenagakerjaan pada Betul. negara tersebut ya Pak? Betul, betul. Yang melindungi mereka juga Nggih, berarti. nggih, Oke. nggih. Nah, ini bentuk negara ya. Iya. Iya. Eksis atau ada dalam Ada, melindungi warga negaranya. Iya, betul. Dalam Nggih. khususnya Nggih. pekerja migran Indonesia. Iya. Nah, ini teman-teman juga harus tahu bahwa mungkin di luar banyak berita-berita yang cukup mengkhawatirkan, Ya. tetapi teman-teman juga nih dapat informasi bahwa negara nggak tinggal diam.
Betul, intinya ya. betul. Negara melalui satuan kerjanya atau BP2MI atau perwakilan Ya. di luar negeri itu ada untuk membantu teman-teman PMI di Betul. luar Luar negeri. negeri. Ya, Berarti itu juga ini loh Pak Agung, mungkin kalau yang selama ini kita dengar teman-teman ada PMI itu hanya siksaan, menderita dan kasus itu, ternyata kalau tadi yang seperti Bapak sampaikan itu ternyata kita lihat lagi ke belakang awalnya gimana prosedurnya itu sesuai atau tidak Iya, gitu betul. kan. Nggih. Dia mengikuti prosedur atau ada nggak sih yang bisa melindungi dia gitu, apa yang memperkuat dia gitu. Ternyata kalau kita tarik benangnya itu ternyata oh itu loh ternyata yang harus disiapkan mungkin Iya. oleh teman-teman CPMI semua CPMI gitu. Iya, Ya. betul. Jadi nanti teman-teman CPMI berangkatnya harus dari mulai persiapan harus betul, berarti Iya. ya kalau Iya. tadi cerita penjelasan dari Bapak. Karena kalau awalnya udah nggak betul, ini akan memicu nanti ada problem permasalahan. Nah, seandainya muncul masalah nih Pak di luar negeri, itu kadang-kadang dengan keterbatasan yang ada dari mungkin dari betul. sisi bahasa yang pas-pasan, saran itu lapornya kemana tuh, Pak? Ya, kalau bicara yang prosedur, dia sudah ada mekanisme ya lapor ya. Lapor ke P3MI-nya, lalu lapor ke agensinya, dan itu pasti ditangani yang prosedur ya, yang ada perjanjian kerjanya juga ya. Kalau untuk yang non prosedur, yang ilegal itu, ya dia hanya sebatas bisa lapor ke perwakilan negara kita di negara penempatan, Ke KBRI. KBRI atau di konjen lah, perwakilan konjen ya, konsulat jenderal. Baru nanti kalau mereka sudah ditangani oleh perwakilan negara kita di negara penempatan, itu nanti akan diamankan, ya, diambil, dan itu prosesnya juga nggak bisa cepat ya, karena kan negara tujuan negara penempatan juga punya hukum tersendiri, Betul. punya aturan Ada tersendiri ada gitu. prosedur yang harus Ya, dilalui betul. juga ya Pak. Setelah mungkin diamankan di KBRI, di perwakilan kita, baru nanti akan direpatriasi, dipulangkan oleh pihak Kemenlu gitu. Ya, Nah, kebanyakan sih memang HP mereka pun disita majikan ini, yang non prosedur ini, yang ilegal, karena tidak boleh komunikasi. Bisa komunikasi sama Nggih, sekali. betul. Akses ditutup ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Nah ini kalau dari pihak pemerintah Pak, ini dari BP2MI sebagai penyelenggara ya Pak, itu tentunya pasti ada komunikasi yang intensif ya Pak ya dengan KBRI atau Atnaker mungkin Ya, Pak ya di luar Atnaker, negeri betul, ya. betul. Nah itu mereka ada pertukaran informasi mungkin Pak ya Ada, tentang yang berangkat kondisinya gitu ada ya. ada. Jadi teman-teman juga jadi tahu nih bahwa keberadaan teman-teman bukan hanya dipantau P3MI ya Betul, perusahaan, betul. tapi juga BP2MI juga pasti tahu banget gitu Nggih, kan keberadaan teman-teman dari perwakilan pemerintah Nggih. Indonesia di negara penempatan Iya. gitu. Nah, kalau dari tahun 2022 nih Pak, Nggih. atau 2021, 2022 ini kira-kira kasus yang masuk ke BP2MI ada berapa banyak dan kira-kira apa Ya. saja tuh Pak? Jadi kalau kasus Iya, Pak. untuk yang tahun 2022 ini ada 385 kasus. Oh, sekarang masih bulan Mei, Bulan udah Mei. Udah lumayan lah. Udah lumayan. Bapak nggak Ya. pusing Pak? Sudah lumayan. 386 kasus dari Ah. berapa ribu pengiriman nih, Nah. Pak? Dari Januari. Nah, tapi ini rata-rata juga yang non prosedur sih, Oh, yang Non-prosedur. ilegal ya. Oh. Jadi kita ini kan dapat surat juga dari perwakilan nih, kadang Ya. baik dari Hong Kong, kadang dari Mekah juga, dari Timur Tengah. Mereka minta tolong penelusuran alamat keluarga ini oh, karena oke. mereka lapor ke perwakilan Oke, negara gitu. kita, Oke. sehingga kita bantu, lalu kita komunikasikan dengan perwakilan di sana. Ya. Jadi rata-rata sih kebanyakan yang non prosedur ya, yang kita tangani ya, yang lapor ke kita, baik lapor langsung ke kantor maupun mungkin ada di media sosial, ya, media sosial yang kira-kira itu sudah viral, itu langsung kita tangani. Dan kebanyakan juga mereka kadang lewat media sosial tuh merekam sendiri terus dikirim, diviralkan. oke. Itu juga atensi kita juga, ya. Perbandingan kalau karena pandemi ya 2019, 2020 ini sekarang agak menurun sih. Agak menurun. Oh. Kalau yang 2019 sekitar ada nggak sampai 1000 lah ya. Ya nggak sampai 1000, Terus 2020 juga nggak sampai 1000 juga, di bawahnya 2019. Ini sekarang udah turun lagi. Ya. Mungkin ya
pandemi ini juga ada positifnya juga, jadi agak turun kasus gitu. Ya, kasus turun Karena mudah- penempatan juga berkurang. Berkurang, Iya, ya. karena penempatan. semua Berbanding- ditahan dulu Iya, ya, negara Iya. kan banyak yang nutup tuh. yang menutup. Gitu. Betul. Oke. Pak, balik lagi sedikit ke belakang nih Pak. Iya. Kalau tadi kan kalau rata-rata tuh kasus tuh banyaknya di yang non prosedural. Cuman tadi Mm-mm. ada yang menarik nih. Kalau untuk yang teman-teman yang prosedural, misalnya, kalau misalnya mereka ada masalah, mereka tinggal lapor ke P3MI, nanti pasti akan Mm-mm. Nah, kalau misalnya seandainya si P3MI-nya sendiri nih Pak, tiba-tiba ketika teman-teman udah ditempatkan, P3MI-nya sendiri nih yang nggak udah Nakal gitu. ya nakal lah, istilah nakal itu gimana Pak? Kita ini enggak. Oh, oke, Kita berarti punya kewenangan untuk merekomendasikan Mhm. kepada Kemenaker ya, Mhm. untuk mencabut. Oh, Izin usahanya izin itu. usahanya. Iya. Oke. Jadi kita punya kewenangan itu, dan tapi alhamdulillah lah tidak ada P3MI kalau yang sudah sifatnya itu skemanya G2G ya, Mhm. government to government, jarang ada masalah. Tuh, Jarang- sama jarang aja ada dia masalah. mempertaruhkan nama baiknya ya Iya, kalau gitu betul, ya. betul. Oke. Benar-benar Pak. Ya, ya. Mungkin saya Siapa? tambahkan juga bahwa kita juga berkolaborasi dengan Polda Jabar ya, tentunya ya, dalam rangka untuk penegakan hukum. Dan di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu juga memuat juga sanksi pidana. Dari sanksi pidana bagi calo, perorangan, juga Ya. P3MI ya, yang berbadan hukum yang melakukan tindak pidana. Tindak pidananya dalam ini memalsukan data, terus dokumen, terus mengirim ya, yang non prosedur tadi, yang ilegal tadi. Kita sudah nangani 5 ya, sudah kita tangkap 5 orang nih Jawa Barat Tahun 2000 tahun 2021. Oh, 2021. Ya. Salah satunya yang paling top ini ada calo namanya Nurbaiti. Nurbaiti. Ya, dia memberangkatkan ke Timur Tengah. Mhm. Ini luar biasa, hampir Yang dilakukan, 500 orang korbannya nih. Waduh, luar biasa. Seorang banyak Iya. sekali. Dan itu sempat DPO 3 bulan Oh. karena pernah dilakukan penggerebekan, terus kabur, ketangkap di Bogor lah tahun 2021 itu, dan sudah terungkap semua, termasuk jaringannya, sindikatnya ada 2 orang juga sudah divonis, bahkan sudah vonis 3 tahun, sudah vonis 3 tahun. Lalu yang Nurbaiti ini juga sudah vonis 3 tahun di Pengadilan Negeri Indramayu, lalu banding ke Pengadilan Tinggi. Tapi di Pengadilan Tinggi diputuskan tetap menguatkan keputusan Pengadilan Negeri, jadi tetap 3 tahun. 3 tahun 3 Ya. tahun. penjara. Ya. Lalu ada juga tersangka Titin Marsini. Ini juga sedang diproses nih, proses di Polda ini, ya, di Polda. Lalu juga siapa lagi ini? Selain Titin Marsini ada lagi Siti ya, Siti ini yang kita gerebek di Padalarang tapi kosong. Lalu Titin Marsini ini 4 tersangka ya, Nuri, Erawati, Haji Dewi. Dan ini kebetulan kok ya calonya ini kok perempuan semua itu, ibu-ibu itu. Saya itu juga heran. Pelakunya ini perempuan semua, Kok bisa? nggak ada yang laki-laki. Kalau di pikiran saya justru laki-laki loh Pak harusnya. Maksudnya Karena memang di pikiran korbannya awam yang kita. dikirimkan kebanyakan perempuan. Oke. Korbannya. Oke. Pendekatannya ibu-ibu. mungkin Supaya ya. lebih yakin mungkin ya. Ya. Lebih percaya karena Ya. perempuan yang ngajak. Dan memang kan profesinya yang dikirim kan mau dijadikan pembantu rumah tangga, ART. Jadi jarang yang laki-laki jadi pembantu rumah tangga. Iya. gitu. Iya, iya, iya. Jadi dia pendekatannya mungkin pendekatan emosional ya Pak ya. Betul, Ya. Jadi emosional. oke, sampai 500 orang itu Cukup kan banyak juga banget. ya dari satu orang ya oknum lah, saya sebut oknum atau tersangka atau ya yang menjerumuskan sampai 500 orang satu orangnya. Jadi kalau ada 10 orang aja bisa sampai 5.000 kan. Oh, Ya, ini iya, jadi beban negara dalam Iya. hal ini, beban negara dalam konteks menjadi permasalahan tambahan untuk negara terhadap warga negaranya gitu kan, yang Iya. notabene diterlantarkan di luar negeri gitu tanpa ada pertanggungjawaban dari yang bersangkutan Benar, gitu benar. kan. Tapi Ya, alhamdulillah nih, tanggungnya. jadi kita juga baru dengar nih Pak, ada sampai 5 kasus malah sudah putus pengadilan di penjara. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi efek jerak ya Ya. buat Ya. pelaku-pelaku lainnya, Ya. baik yang sudah tertangkap ataupun yang belum, Yang belum, yang dan yang akan melakukan. udah janganlah, jangan punya niat Ya, lah. betul. Seperti itu. Iya. Ya. Gitu, Benar-benar. Berarti kalau dari kasus-kasus tadi yang paling menarik tuh kasus yang mana kalau menurut bagi Bapak?
Nurbaiti. Oh, Nurbaiti. Ya, ini Oke. memang terkenal Hmm. ibu ini, ibu yang Ibu satu ini. ini. Ya, jadi sempat DPO dan apa banyak korban. Iya. Jadi setelah dia di penjara pun, setelah dia disidik pun masih banyak apa Yang korban-korban melapor. lain yang melapor. Yang melapor Iya, di betul. atas 500 itu Betul, berarti betul. bisa lebih banyak lagi. Dia satu orang itu bisa untung 30 juta Wah, ngirim besar itu. juga ya. Iya, Luar biasa. kan kalau 30 juta kali 500 udah berapa? Miliar. Iya. Itu dia, tapi dia tetap mengirimkan, Pak. Berangkat orangnya Tetap ya. orangnya tetap berangkat. Diberangkatkan, Tapi diberangkatkan. nggak tahu kemana, Pak. Nggak tahu kemana. Dan jabatannya apa gitu Iya, ya, Pak. betul. Dan Oke. kebanyakan mereka itu korban-korban penyiksaan, Aduh, korban-korban gajinya nggak nggak dibayar, dibayar. putus komunikasi Memang dengan ini keluarga. berat ya Pak ya. Betul. Maksudnya selain menipu keluarga, menipu Mm-mm. korban, Mm-mm. menipu negara ya Pak. Iya, Betul. nambahin beban negara. Iya, Iya. main bawa negara. Nipu negara kan ibaratnya dia bisa ngurusin paspor, nipu kan Betul. pasti. Iya. Bilangnya untuk apa wisata atau apa, Betul. tapi jadi bekerja. Ya, Betul. berarti mungkin Iya. juga ada pemalsuan dokumen Pemalsuan juga di dokumen dalam mungkin, itu, Iya, kan. ya. Jadi yang mungkin tadinya muda dituakan Bahkan di KTP-nya Iya. itu, ya. yang tua dimudahin ya, Pak. Iya. Nah, ini yang perlu dipahami memang dalam kondisi ekonomi sulit ya, bukan hanya Indonesia ya, seluruh dunia, Seluruh dunia. semua negara itu Iya. memang sedang ada kesulitan ekonomi dengan pandemi ini. Mm-mm. Tentunya jangan membuat kita gelap mata ya gitu ya Bu Betul. Ira ya, Iya, Pak. betul dong, Bahwa kita butuh pekerjaan, ya pasti kita butuh penghasilan, iya, tapi Betul. kita ingat prosedur harus Iya. dilalui Betul. gitu ya, agar Iya. kita aman, agar damai. kita aman gitu Betul. kan. Karena nilai yang kita peroleh, tapi kalau kita mendapatkan seperti yang tadi diceritakan, Iya. amit-amit ya, jangan sampai terjadi Amit-amit. lagi pada teman-teman PMI semuanya, Sudahlah, cukup lah. itu nggak akan sebanding gitu ya Benar, yang Pak. dikeluarkan gitu. Betul. Nah, mungkin ini penutup ya, terakhir ini buat teman-teman CPMI, kira-kira ada tips saran dari Bapak untuk CPMI ini yang belum berangkat, baik yang sektor formal ataupun non formal, supaya mereka aman dan bisa berprestasi lah Ya. gitu ya Ya. di luar negeri. Jadi saran kami kepada calon pekerja migran, sobat migran dimanapun berada, kalau memang punya niat untuk berangkat ke luar negeri, seperti yang disampaikan tadi, bahwa peluang, ya, namanya bekerja ke luar negeri kan peluang, Iya. dan itu dijamin oleh negara, haknya untuk berangkat ke luar negeri. Namun tetap harus menyiapkan segala dokumen yang harus dipatuhi ya, yang harus dipatuhi. Dan silahkan kalau memang masih belum tahu informasi ini, itu peluang kerjanya apa saja, sektor apa saja, ini silahkan bisa mendownload aplikasi kita nih. Oke. Apa tuh, Jadi Pak? inovasi kita yaitu Jabar One Service, JOS. JOS. Oh, JOS. oke. Katanya JOS, Ya, Jabar, JOS, Jabar One One Service. Service. Oke. Pelayanan CPMI dalam satu genggaman di HP. Lebih Silakan nanti dimudahkan lagi tuh, teman-teman. di Play Store ya, dibuka, ambil JOS, ketik JOS, langsung Sambil buka. di situ lengkap ya, mulai peluang kerja, mulai pengaduan sampai pelayanan bagi pekerja migran dan keluarganya Oke. yang membutuhkan ambulan. Oh, Kami punya ambulan. oh, Di luar oke. negeri, Pak. Di luar Indonesia. Enggak di sini. Oh, di sini. Di sini. Oh, Di oke. sini. Punya ambulan, jadi silakan bagi siapapun CPMI ya yang membutuhkan ambulan, kami Keluarganya siap ya, untuk Pak. melayani. Di situ sudah ada di Jabar One Service itu lengkap. Bahkan kalau pengen ngadu, silakan bisa janjian kapan. Kalau pengen nanya peluang kerja, ada di situ semua, lengkap. Berarti Ya. ketika teman-teman CPM ini berangkat ke negara penempatan Mm-mm. pun mereka tetap bisa akses ya, Pak ya? Iya, iya. Oke. Oke. Bahkan saya wajibkan supaya Udah saya kita coba. bisa monitor, supaya kita bisa Oke, monitor. tetap bisa Gitu. melakukan Iya. monitoring ya, Pak. Ya, Nah, Oke. kalau misalnya nanti ketika di sana nih teman-teman itu ada permasalahan, berarti bisa ngadunya lewat JOS tadi. bisa, Oh, keren. sangat bisa. Nggih. Ini Itu lengkap yang sekali, kita ternyata harapkan. saya langsung download, Pak. Nggih. Jadi teman-teman, benar, JOS-nya ada karena Oke. takutnya kan ya mohon maaf ya Pak Iya. ya, nanti bilang programnya ada ternyata masih beta atau Iya. oh, ini benar udah Sudah, ada. sudah. Yang sudah ada. Udah Udah bisa full di-download. Nggih. Saya baru download nih ya. Nggih. Dan memang layanannya cukup banyak nih, ada layanan khusus, ini langsung kooperator kayaknya Pak ya. Ya, langsung Ada layanan operator. penempatan, Betul. kelembagaan, perlindungan. Kemudian informasi-informasi dari BP2MI. Nah, Iya. ini kalau teman-teman Resmi ada dong. yang masih Heeh. informasi yang belum lengkap ya, Iya, kurang jelas, masih ada Iya. pertanyaan, ini bisa diklik nih kayak yang di berita BP2MI Jawa Barat. Ya, Kemudian juga ada
apa namanya, temukan kami. Nah, kantornya Ya, ini pasti betul. tentunya alamatnya yang jelas nih, ada kantornya. Ya, Jadi bukan apa, lembaga yang, mohon maaf ya istilahnya, betul. abal-abal. Abal-abal. Lembaga resmi negara nih Iya. gitu ya. Yang eksistensinya sudah sangat Iya. cukup diakui dan kinerjanya sudah cukup Tidak bisa perlu dilihat lah. diragukan Iya. lah. Tidak diragukan lagi. Lengkap. Oke. Ya. Sampai itu pinjam apa Kur. ambulan, Oh, oh. ambulan Ambulan. membutuhkan Oke. ambulan yang mendesak. Jadi Ya. pelayanan kepada masyarakat khususnya PMI Indonesia sebagaimana tadi yang disampaikan terus ditingkatkan. Mm-mm. Salah satunya tadi ada ambulan, nanti Ya. ada dan lain-lainnya nanti ya. Mm-mm. Jadi teman-teman CPMI tetap semangat ya. Jadi kalau Betul. ada niat dengar berita di media sosial itu memang realita, tapi kita harus tahu nih menghadapi realitas Betul. seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai Mengantisipasi ya, menghilangkan Pak. semangat Ya. ya, karena pengalaman teman-teman nanti setelah menjadi PMI di luar negeri harus bisa bermanfaat di Indonesia. Pastinya, Ya, terus gitu. ada apa ya, ada hal-hal positif lah yang harusnya teman-teman dapatkan di sana dan teman-teman bawa kembali ke Indonesia Ya, ya, itu gitu. yang sangat penting ya, Ya. di mana Indonesia membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang Oke. berwawasan luas, termasuk dari teman-teman PMI Indonesia. PMI Indonesia. Ya. Oke. Oke. Saya rasa Me- cukup sampai di sini ya Benar-benar untuk obrolan banyak ini. pencerahan ya, Pak ya. Pencerahannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti Pak Erwin tidak bosan-bosan ya. Oh, Gitu. iya, insya Karena Allah, teman-teman ya. nanti kalau ada yang jelas silakan tanya di komen atau nanti tanya ke medsosnya Ya, BLKPMI ya. Ya, ada boleh. Instagram @BLKPMI Disnaker Transjabar. Ya. Kemudian juga ada channel YouTube kita BLKPMI Disnaker Transjabar dan juga ada Spotify BLKPMI Jabar. Oke, terima kasih BLKPMI. Bermanfaat Bermanfaat untuk kita untuk semua. semua. Sampai jumpa. Bye. Bye. Terima kasih. Iya.